Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Thumma amma ba'd. Ikhwah, bapak ibu sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena masih memberikan kita kesempatan untuk terus mau mengaji. Semoga Allah menetapkan iman kita, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menguatkan semangat kita sehingga saat ada suatu kesempatan dalam mengaji, semoga kita bisa mengikutinya insyaallah ya rabbal alamin. Semoga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Perlu kesabaran, perlu kegigihan, perlu maksa-maksakan diri untuk mengaji. Semoga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Yang insyaallah kita bahas untuk malam ini yang telah kita share dari kitab Hidayatul Rahman, ini adalah bab mat'arid lis-sukun. Kita bacakan teks Arabnya, kemudian nanti kita terangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sa'ir salihin fid dharain amin. Sin itu singkatan dari soal ataupun pertanyaan. Kata beliau, ma huwal maddul 'aridu lis-sukun wa kam harakatan yumad. Ini pembahasannya berarti masih pembahasan tentang mad 'arid lis-sukun. Kalau nanti misalnya antum, sebagian di antara antum ada sebagian istilah yang belum paham dan ada sebagian yang difaham, alhamdulillah, itu sudah rezeki dari Allah SWT. Karena target dari belajar itu adalah kita menikmati prosesnya. Tidak harus dalam sekali pertemuan langsung faham semuanya. Syukur-syukur kalau faham semuanya. Kalau misalnya hanya sebagian, sudah alhamdulillah. Ataupun sebagian kecil, sudah alhamdulillah. Kita lihat saat ini ya ikhwah. Ma huwal maddul 'aridu lisukuni wa kam harakatan yumad. Kata beliau, apakah definisi dari mad 'arid lisukun, dan dia itu dipanjangkan berapa harokat. Kita kupas terlebih dahulu ya ikhwah sekalian, insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita munculkan untuk Microsoft Office terlebih dahulu insyaallah. Ini di sini ada 3 istilah. Sebentar. Ada 3 istilah yang tadi kita sebutkan. Kita kupas pelan-pelan, semoga lebih mudah untuk dimengerti insyaallah. Tadi ini adalah al-maddu al-'aridu lis-sukuni. Ini ada 3 istilah ataupun 3 kata yang disusun menjadi satu. Al-mad berarti di sana nanti ada suatu huruf. Di saat huruf tersebut ada dalam Al-Quran, maka huruf tersebut disebut sebagai huruf mad. Kita ingatkan kembali kemarin pembelajaran sebelum Ramadan tentang apa? Tentang huruf mad. Ada wawu sukun sebelumnya dhammah. Misalnya apa? Perhatikan. Misalnya adalah lafaz Musa. Musa. Itu ada wawu sukun yang saat ini ana kasih warna merah. Sebelumnya harokatnya apa? Dhammah. Maka itulah adalah huruf mad. Kemudian
ataupun ya sukun sebelumnya kasroh. Contohnya apa? Nuhiha, ataupun misalnya adalah qila. Kita perhatikan. Ini ada ya sukun sebelumnya kasroh, maka itu pun adalah merupakan suatu huruf mad. Ataupun misalnya adalah innaha, perhatikan, innaha. Ini ada alif yang anak kasih warna merah, sebelumnya dia juga fathah. Ini pun dia adalah merupakan suatu huruf mad. Kita ingatkan, berarti kalau dibilang itu hurufnya adalah huruf mad, maka kita perlu untuk memanjangkan bacaan tersebut. Hanya sekedar 2 harokat. Perhatikan, Musa, ayo. Musa. Qila. Innaha. Yang kita panjangkan tadi itu, misalnya Musa berarti suara dhammah, suara u dilipat gandakan menjadi 2. Asalnya Musa, kemudian di saat di situ ada matnya kita panjangkan, kita tarik suara dhammahnya ataupun wawunya ataupun huruf u-nya, Musa. Inilah yang disebut sebagai apa? Mat. Jelas ya? Tadi ini berarti ya ikhwah, ini kan istilah yang pertama yang kita kupas nih. Di situ ada penyebutan al-mad, berarti nanti hukum yang insya Allah akan kita pelajari saat ini pasti nanti ada huruf madnya, baik wawu sukun sebelumnya dhammah, ya sukun sebelumnya kasrah, ataupun alif sebelumnya fathah. Jelas insya Allah istilah mad? Jelas ya? Nanti kita buktikan apakah mad arid li sukun, apakah di sana itu memang benar-benar ada huruf madnya ataukah tidak. Sekarang kita bahas untuk al-arid nih. Al-arid. Kita kasih warna hijau mungkin. Perhatikan. Al-arid ya ikhwah. Al-arid itu artinya adalah sesuatu yang bukan asli. Disebut sebagai arid. Pada dasarnya umat manusia itu sehat. Pada dasarnya umat manusia itu sehat. Kalau misalnya ada yang sakit, maka sesuatu yang sakit tersebut, rasa sakit ini yang disebut sebagai arid, sesuatu yang baru bukan aslinya. Kita perhatikan saat ini al-arid li sukun, artinya nanti ada suatu mad yang nanti akan dipanjangkan karena sukun yang bukan sukun asli. Sekarang anaknya ke antum nih. Misalnya kita mendapatkan lafaz alhamdu. Alhamdu. Saat ditanya, misalnya kita baca alhamdulillahi rabbil alamin. Memnya ini dia sukun ataukah berharokat? Sukun. Saat misalnya kita baca lafaz alhamdulillahi rabbil alamin, ataupun kita berhenti sampai huruf dalnya alhamd, ini memnya masih dalam keadaan berharokat ataukah tidak? Dalam keadaan sukun ataukah tidak? Saat nanti suatu lafaz itu kita baca, dia dalam keadaan sukun, diwasalkan dalam keadaan sukun, diwaqafkan dalam keadaan sukun, maka ini sukunnya disebut sebagai sukun asli. Sukunnya disebut sebagai sukun asli. Kalau sukunnya sukun asli berarti ada sukun dalam tanda kutip sukun jadi-jadian, sukun yang tidak asli. Itu yang modelnya bagaimana? Perhatikan misalnya di situ, kita perhatikan, bacakan dulu apa yang disampaikan oleh beliau dalam kitab-kitab ini. Nanti contohnya akan ada di sana. Tadi itu ada pertanyaan definisi dari mad arid li sukun itu apa, dan dia itu dipanjangkan berapa harokat.
Kata beliau dijawab di sini, Jim jawab singkatannya, huwa ayyatiya ba'da harfil maddi harfun mutaharrikun yuqafu 'alayha bisukuni mithalu nasta'inu. Kita perhatikan, kalau ada di sini ada suatu huruf yang berharokat kemudian kita sukunkan karena faktor waqaf, maka inilah yang disebut sebagai sukun yang arid. Anak ulang, kalau ada suatu huruf yang asalnya dia itu berharokat kemudian kita buat sukun karena waqaf, maka dibilang bahwa sukun tersebut sukunnya bukan sukun asli, karena sukunnya ada adalah karena faktor apa? Faktor waqaf. Inilah yang disebut sebagai mad arid lisukun. Sebagai contohnya kita perhatikan di sini. Sebentar, tadi kelupaan munculkan Al-Quran sebentar. Itu sudah ada, cuma nanti saat mau kita wasolkan maka kita perlu untuk mempraktekkan ataupun perlu untuk memunculkan lafadz ataupun ayat setelahnya. Kita perhatikan di surat Al-Fatihah. Ana baca, kemudian antum ikutin. Nanti akan kita deteksi teori ataupun definisi yang telah tadi disampaikan oleh beliau dan yang kita terangkan. Kita perhatikan ayat yang pertama. Ana baca kemudian diikutin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kita ulang. Kalau dhammah berarti perlu kita munyungkan bibir kiri kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita perhatikan di dalam ayat ini. Ana nanya ke antum sekarang ini. Nanya apa? Ini perhatikan harokat mim yang ada pada lafaz ar-rahimi. Dia berharokat ataukah dia itu sukun? Berharokat. Berharokat. Kalau dia berharokat tadi itu kita baca ke ar-rahim, kita buat sukun. Kenapa? Karena faktor waqaf. Kita ulang. Praktek, kita wakafkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kok tidak baca Bismillahirrahmanirrahim? Kenapa nggak begitu? Karena wakaf. Berarti tadi itu sesuatu yang kita praktekkan. Berarti huruf memnya itu kita sukunkan. Pertanyaannya, sukun tersebut karena waqaf ataukah sukunnya karena hal yang lain? Syukurnya karena waqaf. Karena kita berhenti pada lafadz ataupun pada huruf mim tersebut. Sehingga mim yang sebelumnya berharokat kasrah perlu untuk dibuat sukun. Ini sukunnya bukan sukun asli. Kok dibilang bukan sukun asli? Apa buktinya? Itu yang ada dalam Al-Quran. Dia ada harokat-harokatnya. Berarti sukun yang kita munculkan, sukunnya bukan sukun asli. Karena aslinya dia berharokat. Tapi kenapa yang disukunkan? Karena faktor waqaf. Sukun yang semacam ini, kalau sebelumnya nanti berupa huruf mad, maka madnya disebut sebagai mad arid lisukun. Sekarang kita lihat ini. Itu huruf yang datang sebelum huruf mim. Ini huruf apa? Huruf ya. Ya-nya berharokat ataukah sukun? Sukun. Mana sukunnya? Jangan lupa pelajaran sebelumnya. Kalau ada suatu huruf yang tidak ada harokatnya untuk cetakan Arab Saudi,
maka itu adalah suatu huruf dalam keadaan sukun. Berarti ini huruf ya, dia dalam keadaan sukun. Huruf ya itu tidak semua berlaku sebagai huruf mat, kecuali nanti yang telah memenuhi syarat. Suatu huruf ya, dia itu dibilang bahwa dia adalah huruf mat kalau ya-nya dia itu sukun sebelumnya kasrah. Sekarang ya-nya sukun bukan? Halo? Ya-nya sukun. Sebelumnya kasrah atau dhammah? Kasrah. Berarti dia ini adalah huruf mat. Kalau ada suatu huruf mat, setelahnya berupa huruf yang berharokat, mi berharokat, kemudian kita buat sukun karena waqaf, maka matnya disebut sebagai mat apa? Mat arid lisukun. Bukan mat ngarid ketiban sukun, tapi mat arid lisu atau ketiban. Ketika jatuhan. Ini saat diajarkan dulu oleh guru-guru kita saat masih anak-anak, biar mudah ingat. Nanti mat ngarid ketiban sukun. Ngarid di bawah pohon sukun. Tahu ngarid? Nyabit rumput. Kita lanjutkan. Tadi ini memnya asalnya dia berharokat, kemudian dibuat sukun karena faktor waqaf. Ini yang disebut sebagai mat arid lisukun. Di antara ciri mat ini ya ikhwah sekalian, ataupun sukunnya ini bukan sukun waqaf, ataupun sukunnya ini bukan sukun asli, adalah di saat lafaz tersebut ayat pertama kita wasolkan bacaannya dalam ayat yang kedua, maka sukunnya tidak boleh ada. Sukunnya tidak boleh ada. Saat ditanyakan kenapa sukunnya kok nggak boleh ada saat diwasolkan, maka jawabannya karena kita tidak wakaf. Kita sukunkan adalah kalau kita berhenti. Kalau tidak berhenti maka nggak boleh disukunkan. Kita perhatikan prakteknya nih. Ayat pertama mau kita wasolkan pada ayat yang kedua, ataupun disambungkan pada ayat yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ayo. Tadi antum dengar suara ar-rahimil hamdu. Memnya disukunkan ataukah dibiarkan kasrohnya? Dibiarkan kasrohnya. Loh, tadi ente baca sukun ar-rahmanir rahim, kok sekarang ente munculkan lagi kasrohnya? Ini adalah bukti bahwa sukun yang ada pada huruf min tadi itu sukunnya bukan sukun asli. Karena kenapa? Sukun tadi itu muncul sebab waqaf, sedangkan praktek yang barusan kita baca itu tidak kita waqafkan, tidak kita hentikan, tapi kita sambungkan dari ayat yang pertama kemudian bersambung ke ayat yang kedua. Kita perhatikan cara penyambungannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Apakah boleh baca dengan model begitu disambungkan, ataupun mungkin kalau nafasnya panjang, Al-Fatihah langsung dibaca dalam satu nafas? Apakah boleh? Semua ulama sepakat boleh hukumnya. Itu kalau bertanya tentang boleh ataupun tidak boleh. Kalau kita bertanya ini yang lebih utama mana? Mau kita wasolkankah setiap ayat satu diwasolkan pada ayat yang berikutnya, ataukah dibuat berhenti setiap akhir ayat? Yang lebih utama adalah berhenti setiap akhir ayat, dan itu yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Jelas insyaallah ya. Kita lanjutkan di modulnya ya ikhwah. Ini contohnya yang di Al-Fatihah ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Atau kita pakai yang Al-Quran sini aja. Kita urutkan insyaallah.
Kita ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-alamin, nunnya yang sebelumnya dia berharokat dibuat sukun karena waqaf, maka itu pun termasuk mad 'arid li sukun. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Jadi yang kita buat sukun ini yang sebelumnya berharokat di akhir-akhir ayat, kita buat sukun karena waqaf, dan sebelumnya berupa huruf mad. Ini semuanya adalah mad 'arid li sukun. Sekarang kita lihat ini model yang kedua ini. Ini model yang kedua. Ini di ayat Al-Baqarah, surah Al-Baqarah ayat 99. Kita baca, kemudian untuk ikutin. Kita baca yang ini ya, ikhwah. Yang anak kotakan saat ini yang bagian pertengahan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ Sekarang antum lihat ini ada yang anak kasih kurung kata bayinat. Ini huruf ta'nya dia sukun ataukah berharokat? Berharokat. Kok tadi kita sukunkan? Karena waqaf. Karena waqaf. Berarti di situ itu ada sukun, dan sukunnya bukan sukun asli. Dan saat antum cek huruf sebelumnya, dia adalah huruf mad. Mana huruf madnya? Itu yang ada kode dibuat berdiri. Kode yang dibuat berdiri itu adalah alif. Berarti ada alif sebelumnya fathah, maka dia adalah huruf mad. Berarti tadi ini kita perhatikan tentang masalah definisi. Kalau ada suatu huruf yang datang setelah huruf mad itu berharokat dan kita buat sukun karena waqaf, maka madnya disebut sebagai apa? Mad 'arid li sukun. Berarti itu berada di pertengahan ayat, Ustaz. Iya, berada di pertengahan ayat. Karena mad 'arid li sukun itu tidak harus berada di akhir ayat. Di pertengahan ayat pun, asalkan definisi ataupun tadi itu syarat yang terpenuhi, maka matnya bisa disebut sebagai mad 'arid li sukun. Kita wa ma yakfuru biha illal fasiqun. Nah, kata al-fasiqun itu pun dia adalah mad 'arid li sukun. Sekarang perhatikan di contoh berikutnya. Ini model lain lagi nih, tapi agak sama di bagian pertengahan. Kita baca lagi yang ayat di bawahnya lagi. Walaqad kuntum tamannawna al-maut tamannawna al-maut min qabli an talqawh. Yang ini ya, yang tadi agak keras suaranya, sekarang tinggal beberapa orang aja. Yang ini yang anak kotak, yang anak kasih kurung. Kelihatan? Lihat, kurang kelihatan? Coba kita nanti kita geser insyaallah. Walaqad
kuntum tamannawna al-maut. Kita perhatikan untuk lafaz kuntum, jangan lupa dhammah huruf kaf sama huruf ta didommahkan, maka bibir dalam kondisi monyong. Sedangkan di saat menahan suara gunnah pada lafaz tersebut, pada bacaan ikhfa itu, maka bibir sudah dalam kondisi normal. Perhatikan, walaqad kuntum tamannawna al-maut. Tamannawna al-maut min qabli an talqawh. Min qabli an talqawhu faqad ra'aytumuh. Ditebalkan lagi untuk bacaan gunnah yang ada pada bacaan ikhfa min qabl. Jangan min qabl, tapi min qabli an talqawhu faqad ra'aytumuh. Sekarang kita perhatikan lafaz faqad ra'aitumuhu, haknya didommahkan. Tapi tadi ini kita sukunkan ra'aitumuh. Berarti sukunnya ini sukun asli ataukah bukan yang ada pada haknya ra'aitumuh? Asli bukan sukunnya. Bukan sukun asli. Karena asalnya dia dhammah ra'aitumuhu. Dia dhammah, tapi kita buat sukun karena apa tadi? Karena waqaf. Dan kita perhatikan sebelum hak yang kita sukunkan karena waqaf tadi itu ternyata sebelumnya berupa huruf wawu sukun, sebelumnya dia dhammah, maka inilah yang disebut sebagai mad 'arid lisukun. Faqad ra'aitumuh. Faqad ra'aitumuhu wa antum tanzurun. Nah, sekarang kita perhatikan tadi ini adalah masalah definisi mad 'arid lisukun. Definisi mad 'arid lisukun sudah kita bicarakan. Kemudian tadi ini contohnya juga sudah kita bicarakan. Saat ditanya, Ustadz, kan kemarin kalau kita bicara masalah mad tabi'i, maka hanya dua harokat. Nuhiha, ayo. Nuhiha. Nu dua harokat, hi dua harokat, ha dua harokat. Ini mad tabi'i. Terus kemudian misalnya adalah Ja'akum, ini sama-sama matnya, tapi ternyata kalau kita perhatikan dari kadar pemanjangan beda dengan bacaan mad tabi'i nuhiha tadi itu. Pertanyaannya, Ustadz, ini yang Ustadz baca barusan ini kadarnya berapa panjangnya untuk bacaan mad 'arid lisukunnya? Insyaallah kita dibahas oleh beliau. Kita perhatikan beliau di sini mengatakan wa yajuzu fi maddi thalathatu aujuhin. Jadi untuk bacaan mad 'arid lisukun ini ada tiga cara. Ada tiga cara. Yang pertama adalah tulu sittu harokat. Yang pertama adalah yang disebut sebagai al-tul, dibaca dengan kadar 6 harokat, berarti dibaca panjang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jelas? Itu adalah kadar 6 harokat. Bacaan yang paling panjang dalam Al-Quran. Gak ada sampai 7 harokat. Apalagi sampai melebihi, mentang-mentang suaranya bagus, kemudian nafasnya juga panjang, sehingga kemudian dipanjangkan sebagaimana di saat azan. Ini kebablasan,
kebablasan. Kalau kita belajar lagu, belajar mungkin apa istilahnya maqamat, ada nahawan, ada sika ataupun yang lain sebagainya, kalau tidak dimatangi tajwidnya, akan berusaha untuk ngepaskan lagu sampai nafasnya habis. Untuk masalah tajwidnya di nomor 2, duakan. Matangkan terlebih dahulu bacaan tajwidnya, talqin dari segi untuk mengikuti bacaan ustadznya ataupun setoran bacaan kepada al-musnid dalam hal qiraat. Setelah nanti kalau seandainya mau belajar dan dia mengikuti ulama yang membolehkan, maka dia tidak akan keluar dari batasan-batasan ilmu tajwid. Kalau yang dahulu kan adalah masalah lagu, sedangkan tajwidnya masih mentah, maka dia berpotensi akan melanggar aturan-aturan pembacaan Al-Quran. Kita lanjutkan insyaallah. Ini adalah yang pertama, bacaan mat'arus sukun. Cara baca yang pertama adalah 6 harokat. Kemudian yang kedua watawassutu arba'u harokatin. Ini yang cara baca kedua yaitu 4 harokat yang disebut sebagai tawassut, yang disebut sebagai tawassut ataupun wasat, berarti pertengahan. 4 harokat nanti insyaallah kita perhatikan. Kemudian wal qasru harokatan. Yang ketiga adalah al qasru. Qasru di sini ini adalah hanya sekedar memanjangkan suara bacaan 2 harokat saja ataupun harokatan. Sekarang kita perhatikan ya ikhwah, ini kita ingin praktekkan untuk cara baca. Misalnya adalah kita baca Al-Fatihah, untuk mad arid sukun kita baca dengan 2 harokat. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Panjang dikit. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi ini kita baca 2 harokat. Kalau kita telah netapkan suatu ayat ini ataupun di saat kita membaca Al-Quran dalam satu bacaan itu kita telah memilih 2 harokat, maka kalau nanti antum bertemu dengan bacaan mad arid sukun, maka jangan mengambil yang 4 harokat ataupun mengambil 6 harokat. Sekarang perhatikan lagi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Berarti seterusnya nanti juga perlu 2 harokat. Sekarang kita baca yang 4 harokat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Berarti nanti kalau kita pilih 4 harokat, maka semua nanti adalah 4 harokat. Sekarang kita perhatikan untuk yang 6 harokat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, kita lanjutkan pembahasannya ikhwah. Jadi tadi ini adalah untuk bacaan mad arid li sukun, ada 3 cara baca. Sekarang langsung kita bahas bab yang baru. Ini kalau antum Bapak Ibu sekalian paham tentang pembahasan bab mad arid sukun, insya Allah tidak akan salah ataupun tidak akan susah dalam memahami matlin, karena syaratnya itu sama. Syaratnya sama dari segi apa? Dari segi adanya suatu huruf yang sebelumnya berharokat, kemudian kita buat sukun karena waqaf. Syaratnya sama persis. Cuman bedanya apa? Bedanya untuk mad arid sukun tadi itu adalah ada huruf ya sebelumnya kasroh, huruf dhammah sukun sebelumnya huruf wawu sukun sebelum dhammah, ataupun alif sebelumnya fathah. Tetapi untuk mad ini, madlin yang saat ini akan kita bahas, itu adalah kalau ada wawu ataupun ada suatu huruf ya yang sukun sebelumnya fathah, maka ini nanti disebut madlin. Kita ulang, perhatikan di sini yang ada di dalam surat Quraisy.
Perhatikan. Ini kita akan mempraktekkan adanya bacaan matlin. Kita perhatikan definisi terlebih dahulu. Kalau ada suatu huruf yang asalnya dia berharokat, kemudian kita buat sukun karena waqaf, dan sebelumnya berupa huruf wawu ataupun berupa huruf ya, sebelumnya fathah. Sekarang kita perhatikan kata Quraisy. Ini kata Quraisy, ini shinnya disukunkan ataukah dikasrohkan? Kelihatan ini. Kata Quraisy, shinnya ini sukun ataukah kasrah? Kasrah. Tapi kalau kita baca dan berhenti pada Quraisyin, maka jangan sampai lupa li ilafi Quraisy. Ayo. Nah, sinnya sebelumnya berharokat, kita buat sukun. Karena apa? Karena waqaf. Sekarang antum perhatikan huruf yang datang sebelumnya. Dia adalah huruf ya, dan sebelum huruf ya tersebut dia adalah fathah. Kalau antum berhenti pada huruf shin tersebut, maka inilah yang disebut sebagai matlin. Disebut sebagai matlin. Jangan sampai lupa tadi syaratnya. Syaratnya kita berhenti pada huruf yang datang setelah huruf matlin, setelah huruf lin. Kalau nggak berhenti ataupun tidak kita sukunkan, maka matlin tidak ada. Maka matlin tidak ada. Misalnya bagaimana? Misalnya kita itu ingin mewasolkan, melanjutkan bacaan dari ayat pertama diwasolkan ke ayat yang berikutnya. Kita perhatikan. Li'ilafi Quraisyin ilafihim. Ayo. Kalau kita berhenti pada Quraisy, li'ilafi Quraisy. Allahu Akbar. Tadi ini bacaan Quraisy, tadi ini saya panjangkan enggak? Dipanjangkan. Karena kenapa? Karena kita berhenti pada huruf shinnya. Karena kenapa? Karena faktor waqaf, sehingga shinnya dibuat sukun. Mat ataupun pemanjangan bacaan Quraisy tadi yang kita praktekkan itu disebabkan karena kita itu berhenti pada huruf shin yang jatuh setelah huruf lin sebelumnya. Artinya kalau kita tidak berhenti dan bacaan langsung kita wasolkan, maka jangan sampai dipanjangkan dan bacaannya bukan bacaan matlin. Karena kenapa? Syaratnya tidak terpenuhi. Sekarang kita praktekkan yang tidak terpenuhi lagi. Li'ilafi Quraisyin ilafihim. Nah, berarti ini matlinnya nggak ada. Matlinnya tidak ada. Kenapa kok nggak kita baca begini? Li'ilafi Quraisyin ilafihim. Kenapa nggak boleh dipanjangkan? Karena syarat dari matlin tidak terpenuhi. Tadi itu syaratnya kita mesti berhenti pada huruf shinnya kalau kita ingin memunculkan suara ataupun memunculkan suatu hukum matlin. Jelas insyaallah. Berarti syaratnya adalah sama persis dengan syarat mat'arid lisukun. Sehingga biasanya dalam kitab-kitab tajwid, di saat ada seorang ulama dia telah menuliskan bab mat'arid lisukun, akan diikuti oleh pembahasan matlin. Karena kenapa? Karena syaratnya itu sama, hanya bedanya yang mat'arid lisukun tadi itu adalah sebelumnya berupa huruf mat biasa, sedangkan yang ada dalam bacaan matlin, huruf hukum matlin itu adalah ada ya sukun atau waw sukun sebelumnya fathah. Beda dengan bacaan matobi'i tadi itu, dengan bacaan mat'arid lisukun. Sehingga karena syaratnya sama dari segi mensukunkan suatu huruf karena faktor waqaf, biasanya pembahasan tidak dipisah dan pembahasan yang lainnya. Karena pembahasannya hampir sama, sehingga dijadikan ataupun diurut-urutkan, tidak dipisah dengan bab yang lainnya. Sudah habis waktunya ya? Naam.
Cukup sekian insyaallah untuk pembahasan madlin. Sampai di sini insyaallah. Sampai ketemu nanti untuk pembahasan tajwid di pertemuan berikutnya. Jangan lupa nanti habis salat Isya insyaallah ada pembahasan tentang fikih mazhab Syafi'i. Walaupun toh maksimal adalah 30 menit saja. Semoga bermanfaat. Kita cukup sekian insyaallah untuk sesi yang pertama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.